Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur sehat Kota Semarang, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan seperti biasa saya Ira Sulistiana hadir dalam acara podcast Dinkes kolaborasi dengan RSWN Kota Semarang. Untuk edisi podcast hari ini kita akan membahas tentang kelenjar tiroid. Ini mungkin jadi suatu yang sering diabaikan karena mungkin kecil penyakitnya, kadang tidak dirasa apakah ini penyakit yang berbahaya atau enggak, tapi ternyata efeknya dalam tubuh kita lumayan berpengaruh. Untuk tahu pengaruhnya apa saja, di depan saya sudah ada Dokter Suharyo, MK spesialis bedah, subspesialis bedah kepala leher Finak. Benar ya dokter ya? Siap, iya. Luar biasa, gelarnya panjang sekali dokter, semoga tidak salah tadi ya. Mmm. Alhamdulillah dokter hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Ira. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu untuk podcast bersama kami di sini. Tadi sudah saya singgung untuk pembahasan kita hari ini akan berbicara tentang kelenjar tiroid dokter. Siap. Siap. Dokter saya penasaran dulu sebelum kita bahas tentang fakta dan mitos dokter. Kalau dokter spesialis bedah kepala leher itu biasanya menangani apa saja sih dok? Jadi basic saya kan bedah umum, Bedah ya. umum, Jadi baik. bedah umum lanjut bedah kepala leher. Mhm. Jadi yang difokuskan, jadi menangani kasus-kasus kelainan kongenital di daerah kepala Kongenital, leher. oke. Kemudian juga menangani kasus infeksi daerah kepala leher. Infeksi, mhm, Kemudian juga menangani kasus neoplasma, baik itu tumor jinak maupun tumor ganas di oke. daerah kepala leher. Dan juga menangani kasus trauma maksilofasial, jadi patah tulang Jatuh, rahang atas, rahang bawah, tulang hidung, mhm, tulang daerah mata itu insya Allah dengan bedah kepala dokter leher Suharyo ya? menangani. Oh begitu, baik. Skupnya lumayan banyak ya, Dok, ya. Ya, Saya pikir pertama, wah bedah kepala, leher gitu. Ternyata banyak juga yang ditangani sama Dokter Suharyo dan dokter ini prakteknya di RSWN saja atau bisa di mana, Dokter? di RSWN, Mhm, kalau pagi, kalau sore atau malam ke Rumah Sakit Gunung Sawu Temanggung dan mhm, juga Rumah Sakit Siti Khotijah Kalongan. Pekalongan ya. Di RSWN setiap hari, Dokter? Nggih, tiap Setiap hari. hari ya, biasa Iya, ketemu langsung dengan Dokter Suharyo. Oke dokter, kita akan, punya fakta dan mitos 5 biasanya nanti Dokter Suharyo jawab. Yang pertama dokter, fakta atau mitos? Benjolan pada leher itu berbahaya? mitos, Mitos ya dokter ya, oke. Yang kedua dokter, fakta atau mitos, penyakit gondok sama dengan tiroid? fakta, Fakta. Yang ketiga dokter, fakta atau mitos, tiroid hanya derita oleh wanita saja? mitos, Mitos, oke. Yang keempat dokter, fakta atau mitos, gangguan tiroid selalu diturunkan secara genetik? mitos, Mitos juga. Yang terakhir dokter, fakta atau mitos, pasca operasi tiroid membuat suara kita menjadi hilang? mitos juga. Mitos juga, hari ini banyak mitosnya dokter, berarti kita ungkap satu persatu faktanya bagaimana dokter. Tadi Siap, yang iya, pertama, benjolan pada leher itu berbahaya, ternyata mitos, berarti tidak semua benjolan itu berbahaya ya dokter ya? siap, iya. Sebenarnya kenapa tiba-tiba ada benjolan di dalam leher kita dokter? Jadi pembesaran apa, pembesaran atau benjolan di leher itu Mhm, banyak sebab. oke, apa aja Jadi biasanya bisa dokter? karena infeksi satu, Mhm, mungkin atau infeksi di daerah leher misalkan ada, kelainan dari kelenjar minyak atau mhm, ya sumber infeksi dari di dalam mulut atau oh, infeksi sehingga itu bisa membesar di sekitar di dagu atau sekitar leher di itu. sini ya Ada Dok ya? pembesaran itu infeksi dari dalam mulut. Mmm, Kemudian pembes tadi pembesaran atau gimana? Pembesaran di daerah leher ya? iya, Tadi benjolan dokter, mhm, benjolan di dalam, leher itu berbahaya atau tidak? Tadi dokter mmm, sebutkan mitos karena ada beberapa faktor, bisa iya. kelenjar minyak dan sebagainya gitu. Nah, jadi yang tidak berbahaya misalkan tumor, misalkan itu pembesaran itu merupakan tumor jinak, insya Allah ya Mhm, aman-aman aja bertahun-tahun insya Allah ya ndak nggak berbahaya kalau itu berbahaya. merupakan suatu neoplasma jinak. Tapi kalau Mmm, itu merupakan neoplasma yang ganas, mhm, tumor ganas misalkan dari getah bening sumbernya atau dari kelenjar gondok atau mhm, dari kelenjar pembesaran dari getah bening mhm, itu nggak mesti berbahaya. oh, Berarti yang ganas tuh yang kita perlu waspadain karena walaupun kecil benjolannya itu, mhm, kalau itu merupakan suatu tumor ganas bisa mmm, menyebar kemana mana, bisa ke paru, bisa ke getah bening, bisa ke mhm tulang, mhm. bisa ke otak itu
yang perlu kita waspadain, Mbak. Oke, dokter berarti yang berbahaya itu yang seperti apa dokter? Yang perlu cek ke dokter? Mmm, Seperti apa kondisi benjolannya? iya. Jadi misalkan ada benjolan di lehernya, di leher kemudian pasiennya datang dengan juga ada serak, Oh ya, suaranya nanti agak serak, mhm, paro-paro gitu kita mhm. curiga suatu keganasan dari kelenjar tiroid kemungkinan atau mungkin ada keganasan di daerah laring, itu yang Mmm, perlu kita waspadain dan juga mungkin pasien datang dengan keluhan benjolan di leher kok rasanya ganjel, mhm, setiap tidur kok ada perasaan ganjel, juga nafas payah. mhm. Nah, itu mungkin sudah mendesak kelenjar napas, apa, saluran napas itu benjolannya itu. Mmm, Sehingga benjolannya dengan tuh yang muncul, aja atau muncul keluar atau mungkin ganjel di dalam nggak sih, Dok? Maksudnya apa yang perlu kita harus waspadai? ya seperti tadi misalkan belum kelihatan benjolan mungkin masih kecil dan Mhm, keras, mhm, tapi kok serak. Nah, mhm. itu kan kita harus curiga ini seraknya dari mana? Apakah Oh, itu suatu suatu keganasan dari tiroid apa suatu keganasan dari pita suara? Pita mmm. suara kan di dalam nggak kelihatan, Gitu. gitu. Jadi kalau serak belum tentu karena radang. Kan sekarang lagi Bisa, banyak ya, radang pilek ya, Dok? ya orang infeksi juga bisa. Oh, infeksi juga bisa. Ya, Oh, penyanyi kan dari serak juga bisa oh, kan, karena sering karena dipakai pakai suaranya ya ya, Dok? terlalu teriak-teriaknya. Oke, oke. Jadi kalau sudah ada benjolan yang tidak nyaman atau ada sesuatu yang tidak normal dalam badan kita, langsung periksakan ke dokter gitu, Dok, ya? Bisa, Untuk dicek iya, gitu ya, Dok, ya? iya, Oke, berarti tidak semua benjolan itu berbahaya, tapi jika mengganggu bisa langsung periksa ke dokter, gitu ya, siap. Dok, ya? Iya, iya, Oke, dokter yang kedua tadi fakta atau mitosnya penyakit gondok sama dengan tiroid, ya. mhm, Ini dokter kita perlu tahu dulu sebenarnya penyakit tiroid atau kelenjar tiroid itu apa sih, dokter? Biasanya kan kadang diabaikan ini sama iya. masyarakat. Jadi, apa, tiroid itu suatu hormon yang berada kita kelenjar gondok itu berada di leher bagian depan, Depan, oke. ya. Itu berkembangnya itu, pertumbuhannya itu dari belakang mulut sampai turun ke Leher. leher bagian tengah, sehingga proses kadang benjolan di belakang mulut, Mhm, belakang lidah mhm, itu memang sumbernya dari situ. Dari lahir itu proses pembesarannya itu penjalarannya dari belakang lidah sampai mhm. ke leher bagian bawah ke tengah. Itu yang kita kenal kelenjar gondok atau tiroid. Tiroid. Lokasinya berada di sekitar kalau laki-laki itu sekitar jakun yang naik turun itu. Mmm, Dok, taunya kalau ini kalau perempuan kalau laki-laki ya, Dok, ya? Kalau laki-laki kan ada jakun tadi dokter bilang. Mhm. Nah, taunya kalau itu benjolan atau enggak gimana? Kan bisa nyamar nih, Dok, sama jakun. Kalau laki-laki apa perempuan? Laki-laki, Laki-laki, iya, karena laki-laki jagung, ya, ada iya, jakunnya. iya. Jadi gondok itu lokasinya berada di sekitaran jakun, kanan kirinya jakun, Oh, bukan di oke. pas jakun, nanti dia berada posisi di kanan kirinya jakun. Mmm. Dan pembesaran itu ya ngikuti seperti jakun, kalau menelan itu kan naik turun sehingga benjolan itu terlihat naik dan turun juga, Oh, berarti bisa mengikuti, ngikuti ya, Dok, ya? nggih. Kalau laki-laki kelihatan itu di sekitaran jakun itu, atau mungkin jakunnya nggak kelihatan ya, Mhm. intinya satu benjolan di leher bagian depan kok disuruh minum atau menelan kok ikutan Sakit? naik turun, Mhm. benjolan itu maka kita curiga itu suatu pembesaran dari kelenjar tiroid. Bukan di kanan kiri ya, Dok, ya? Kan Bukan, ada juga nggih. yang apa sih, bengkak di area kanan kiri itu bukan tiroid ya, Dok, ya? Nggih, itu gondongan Itu gondongan ya? atau parotitis itu. Bukan gondok berarti ya, Dok, ya? Nggih, Oke, iya, berarti di depan. Jadi yang perlu iya, kita waspadai kalau itu tiroid adalah kalau ada benjolan di area depan. Dokter, gejalanya atau kalau kita ada yang tidak normal dengan kelenjar tiroid kita, apa yang badan kita rasakan, Dokter, biasanya? iya. Jadi perlu kita pahami bersama Mhm, bahwa kelenjar gondok yang nggak normal itu, bisa kurang yodium mhm, atau kita kenal dengan hipotiroid atau mungkin kelebihan yodium atau hipertiroid. yap, Kalau orang hipertiroid itu biasanya ada perasaan badannya semeromong atau demam, greges. panas, tanya kok Oh, gregesi ndak enak, panas, meromong, kemudian apa, jantungnya berdebar-debar dan juga tangannya gemetaran mhm. atau kita kenal dengan palpitasi dan mungkin juga bisa berkeringat banyak, bercucuran gitu, jadi Oh, hiperhidrosis. Jadi kalau, "Kenapa sih kok awakku kok, badanku kok berkeringat banyak, berdebar-debar dan mudah cemas dan mmm, kadang matanya seperti orang marah melotot gitu." Jadi kita harus waspada ini mungkin jangan-jangan ini hipertiroidi. Jadi kalau enggak dikendalikan hormonnya,
seperti orang marah, itu seperti mau keluar matanya, melotot gitu. Oh, Itu dia yang kalau hiper ya, hiper, Dok? ya kalau Oh. hipo orangnya ya kok lesu, lemes, mudah capek, dan mungkin kedinginan, dan mungkin malah gemuk, mungkin hati-hati Oh, itu mudah gemuk. Saya mungkin itu gambaran sekilasnya, orang hipo mmm. atau hiper. Tapi maaf ya dokter ya, tadi yang disebutkan, Dokter Suharyo itu gejalanya tuh umum ya? Maksud saya kayak, ya kalau, masyarakat awam akan menganggapnya itu biasanya meriang, masuk angin, minum obat biasa, obat warung. Nah, ada gejala khasnya nggak sih Dok, yang kita perlu curiga kok kayaknya ada perlu cek ke dokter yang paham tentang itu gitu dokter? Ya mungkin perlu cek kita konfirmasi dengan cek fungsi hormon tiroid yaitu TSH dan Mhm, juga FT4 minimal itu yang perlu kita untuk memastikan apakah ini hanya demam-demam biasa atau mungkin ada kelainan mmm, yang lain, apakah hormon tiroidnya sumbernya yang menyebabkan kok jantungnya berdebar-debar. mmm. Nah itu perlu evaluasi fungsi hormon tiroid yaitu TSH dan FT4 Nah, minimal itu, untuk mengevaluasi tadi apa dokter, eee, fungsi hormon. fungsi hormonnya. Kan kalau misalkan demam-demamnya baru, semong-semongnya barulah, terus gemeter-gemeternya juga baru, ya tadi mungkin cuman minum obat biasa. Nah, di situasi apa atau kondisi apa yang perlu kita kayak ke dokter biar dapat atau bisa cek fungsi hormonnya itu di kondisi seperti apa dokter kita perlu, Ya itu, waspada? seperti tadi kok jantungnya berdebar-debar banget, sering Oh, begitu, terus tangannya kok gemetaran dredeg, kita kenal dengan mmm, tremor gitu. mmm, Nanti kita suruh menjulurkan tangan, kasih kertas tuh gemetaran tangannya tuh, yang kita oh, kenal tangannya tremor. Terus dia mmm, ada riwayat hampir tiap hari tuh rasanya kok nggak enak, panas gitu badannya. mmm. Terus kok sering basah pada kuyup, berarti malam hari di rumah mungkin sudah AC itu badannya berkeringat banyak atau kita kenal dengan hiperhidrosis. Oke, Nih, keringat berlebih itu bisa jadi ya tanda, ada. hipertiroidi. Oke, itu Nih, juga perlu dicek ya, Dok, ya, ya ya hormonnya ya, Dok, ya? nih, jadi tanda-tanda itu perlu kita waspadain sumbernya dari kelainan fungsi hormon tiroid. Oke, Ya. dokter, kalau penyebab penyebab dari, kelenjar tiroid ini yang bisa hipo atau hyper tadi tuh penyebabnya biasanya apa sih, Dok? Jadi banyak sebab bisa dari autoimun atau mungkin Oh, bisa karena asupan yodium yang kurang atau berlebih. oke, jadi yodium Ya, itu ada di garam ya, Dok, ya? ya karena Ah, yodiumnya. biasanya kalau terlalu banyak makan micin bisa berpengaruh jadi, kelenjar tiroid kita jadi nggak normal gitu bisa, Dok? Micin beda lagi, Oh, beda micin beda. Oh, menurut garam menurut berarti apa garam yang yodium asin-asin garam gitu? yodium ya. Oh. Oh, Iya, oke, berarti asupan asupan makanan makanan juga berpengaruh dan ya, Dok, juga ya? makanan kadang ada makanan yang mengganggu fungsi dari mekanisme metabolisme tiroid, Apa itu, Dok, itu biasanya, Dok? goitrogenik gitu ya. Yang nanti yang mengganggunya itu seperti yang kita kenal dengan seringkali makanan kayak kubis ataupun brokoli yang Kubis. mentah itu Mhm, mhm, katanya dokter yang ahli gizi itu mhm. mengandung zat goitrogenik yang mengganggu metabolisme yodium sehingga itu kalau konsumsi mentah kalau bisa jangan. Dan Mmm, disarankan kalau diolah dulu, di sayur aman katanya, aman ya? efek goitrogeniknya katanya sudah hilang, katanya begitu dari ahli gizi. Mmm, Nah, oke, oke. Dok, kalau tadi yang disebutkan sama Dokter Suharyo, kita tidak bisa confirm apakah demam-demam atau tadi tremor atau dada berdegup kencang itu bagian dari kelenjar tiroid yang tidak normal. Untuk tahu itu apakah ada screening-nya nggak sih, Dok? Atau kita perlu memeriksakan terlebih dahulu gitu atau ada screening khususnya, Dok? ya itu tadi periksa laboratorium fungsi cek FT4 dan TSH tadi Oh, minimal itu. screen-nya itu ya? Ya It periksa darahnya, oke. apakah, fungsi hormonnya normal apa enggak. Oh, gitu. Kalau itu bisa dilakukan oleh orang dewasa atau ada screening khusus pada bayi mungkin atau pada ibu hamil atau bagaimana, dokter? Ya nanti kalau pada orang dewasa kan kita ada keluhan-keluhannya, Mhm, tapi kalau pada bayi baru lahir kan nggak kelihatan keluhan itu. mhm, Sehingga sekarang program pemerintah kan, screening hipotiroid kongenital SHK SHK. itu ya, Mhm, itu dengan pemeriksaan setiap bayi baru lahir, dievaluasi mhm, kadar dari hormon tiroid ini. Karena kalau hipotiroid itu mhm.
berbahaya terhadap tumbuh kembang anak nantinya. Oh, apa Dok Oke. efeknya pada anak kalau ada keluhan hipotiroid? Ya kalau nggak ada penanganan, anaknya nggak bisa tumbuh kembang, pendek nanti, kerdil Oke. dan juga bisa keterbelakangan mental. Oh, ini bisa jadi kayak mungkin salah satu penyebab stunting juga nggak sih, Dok? Ya mungkin kan stunting kan, Banyak faktor, apa, tinggi badan kurang dari 2 senti s dari standar 2,5. yang umum kalau nggak salah. Oke Sehingga perlu oke. dievaluasi, maka pemerintah menggalakkan program SHK kalau nggak salah ya, screening Mhm, hipotiroid congenital. itu berarti program dari pemerintah gratis, Dokter? Iya, program Gratis, pemerintah, bisa iya. dilakukan di rumah sakit, di RSUD bisa ya, Dok, ya? Sudah berjalan. Sudah berjalan berarti, Iya, untuk setiap bayi yang lahir akan di-screening, apa namanya, SHK ini ya, Dok, ya, iya, screening hipotiroid congenital. congenital. Iya, Oke, bisa langsung ya, Dok, ya, tanpa iya, dipungut biaya, gratis? iya. Oh, Biasanya hari oke. kedua atau ketiga. Kalau kalau ternyata, Dok, hasilnya ternyata tidak baik nih, hasilnya mungkin apa, tidak baik itu berarti hasilnya kurang, Dokter, ya? Iya, Treatment-nya apa, Dokter, pada bayi ini? nanti dokter anak Oh, dokter biasanya yang anak ya? menangani. Oh, beda dokter, maaf. Iya, nanti Baik, dokter berarti Jan. intinya bahwa, screening, apa namanya, hipotiroid ini bisa dilakukan di rumah sakit RSPN gratis ya, Dok, ya? Siap, iya. Oke, baik. Dokter, ini kita bisa beralih ke faktor imunitas yang ketiga, Dokter, ya. Tadi sudah terjawab dari, apa namanya, gejalanya, penyebabnya, screening-nya sudah terjawab. Oke. Dokter, yang ketiga tadi, fakta atau mitos tiroid hanya diderita oleh wanita saja. Tadi jawabannya adalah mitos, berarti laki-laki juga ada faktor resiko ya, Dokter, ya? Iya, Tapi kenapa yang saya baca, Dokter, banyak sekali yang, kelenjar tiroid ini diderita oleh perempuan, Dokter? iya itu memang dari studi statistiknya begitu, Mhm. sebabnya kita kurang paham ini. Nanti 4 Oke. sampai 6 kali terjadi pada wanita, Mmm. dan banyakan yang umur-umur 30 sampai 50 tahun Oh, banyak terjadi pada terjadi, usia 30-an ke sampai atas ya, 50 Dok, ya. ya? Mhm, Oh, oke. Berarti, laki-laki juga punya faktor resiko, tetapi kecil ya, Dok, persentasenya lebih besar prevalensinya sedikit, prevalensinya iya, pada perempuan ya, Dok, ya? Dan iya, oke, untuk yang fakta keempatnya langsung saya teruskan ya, Dok, ya, tadi siap. bahwa ini tuh ternyata, tidak diturunkan secara genetik, karena tadi mitos. Oke, berarti kalau tidak diturunkan biasanya itu bisa jadi karena pola hidup nggak sih, Dok? Ya intinya kan tadi, apa, asupan yodium yang kurang atau berlebih sehingga ada Mmm. gangguan hormonal dari kemudian infeksi, atau bisa juga karena apa, kelainan apa, autoimun Oh, tadi autoimun. bisa, atau mungkin suatu ada keganasan pada tiroid Oh, keganasan? sehingga Mhm. ada kelainan itu, hal-hal itu yang perlu kita waspadain apakah ada infeksi, ada autoimun, atau mungkin suatu keganasan pada tiroid tersebut. Dok, maaf, keganasan pada itu seperti apa kondisinya, Dokter? Intinya, kalau keganasan itu dia akan menyebar kemana mana. Oh. Walaupun dia masih kecil 1 senti, Mhm. dan biasanya klinisnya itu benjolan itu teraba keras. Oh, Tapi menetap. belum belum tentu juga kalau keras itu mesti ganas, karena infeksi juga bisa keras. Awal-awal Oh, infeksi yang kita mhm. kenal dengan infiltrat. Infiltrat di daerah daerah leher tuh ada, jadi ini kasih obat-obat tertentu Mhm nanti mhm. bisa lembek, dan itu Oh. ternyata yang mengeras adalah infeksi, dan selanjutnya timbul nanah malahan. Nanti ini Mmm. jadi bukan suatu keganasan, jadi sesuatu yang di leher keras itu Mhm. belum tentu tumor ganas. Karena Mmm. bisa kita kenal dengan infiltrat, Infiltrat, berarti awal dari infeksi itu gitu. dan itu penanganannya sudah tepat ya, Dok, ya? Kalau nggak tepat tadi ada muncul nanah dan sebagainya itu tadi ya, Dok, ya? Ya Oke. nanti dari infiltrat nanti berlanjutnya jadi nanah, Mmm. dari infeksi yang mengeras itu. Oke, berarti tadi kalau, hipotiroid ini oh sorry, kelenjar tiroid ini berarti tidak selalu diturunkan secara genetik. Kalau misalkan ternyata ada riwayat keluarga atau entah orang tua kita ada yang pernah mengalami, apa namanya, kelenjar tiroid ini, entah itu hipo atau hyper. Kita berarti punya faktor resiko lebih tinggi ya, Dok, ya? Iya, Mmm. apalagi keganasan tiroid di keturunan entah ibunya atau nenek, Mhm. itu ada keganasan yang sifatnya menurun yang kita kenal dengan Mmm. tipe meduler Mhm. itu harus hati-hati. Jadi Oke. keganasan tipe meduler itu diturunkan.
Mhm, Untuk hati-hati berarti kita punya faktor resiko, pencegahannya tadi ya, Dok, ya? Mungkin pola hidupnya diperbaiki gitu ya, Dok, ya, untuk mhm, asupan yodiumnya dicukupkan gitu ya, Dokter, ya, tidak boleh iya, kurang, tidak boleh lebih gitu ya, Dokter, ya? iya, Oke, pola olahraga dan sebagainya berpengaruh nggak sih, Dok? nggak begitu sih Nggak kelihatannya. berpengaruh ya, lebih Iya, kepada asupan berarti ya, Dok, ya? asupan dan genetik itu yang itu dan juga autoimun yang perlu kita nggak ngerti itu ini autoimun sehingga badan Mhm. kita jadi masalah. Oke, berarti tadi, gangguan tiroid itu tidak selalu diturunkan secara genetik ya, Dok, ya? Baik, Iya, dokter, ini yang terakhir tadi faktor dan mitosnya untuk yang kelima adalah pasca operasi tiroid bisa bikin suara jadi hilang, tadi mitos. iya. Tapi sebelum bahas ke operasinya, dokter, saya mau tanya, treatment apa saja sih, Dok, biasanya yang diberikan pada orang dengan kelenjar tiroid yang tidak normal? Jadi tadi pembesaran tiroid kan salah satunya bisa karena Mhm, hipotiroid, ya mhm, kalau kekurangan hormon tiroid berarti kita memberikan asupan tiroid atau levotiroksin. mmm, Kalau kelebihan mhm, maka kita harus menurunkan dengan, obat yang kita kenal PTU, metamisol atau tirosol. mmm, Karena ada efek biasanya jantungnya berdebar-debar di samping untuk menekan hormon tiroid mhm, juga mengendalikan mhm, gerak jantung yang bercepat. Biasanya kita berikan bisoprolol, itu obat-obat untuk mengendalikan jantung yang berdebar atau mungkin hormon yang kurang atau hormon lebih. Tapi kalau itu sebabnya karena suatu kelainan, keganasan atau mhm. mungkin, eee, yang mengganggu pada pasien Mhm, tersebut ya salah satunya ya mainnya operasi operasi gitu ya? ya, ji. Oh, oke, berarti ada 2 treatment ya, Dok, ya? Mmm, Treatment yang melalui obat tadi, yang kekurangan iya, tadi yang hipo berarti itu ditambah, kelenjarnya ya, Dok, ya? hormon Suntik, tiroid. ditambah Oral hormonnya? oral, Oh, oral minum, obat? iya, Obat. Pun yang tadi hormon, kelebihan pun diturunkannya dengan obat juga ya, Dok, ya? iya, iya, Terapinya obat, tapi ada juga iya, option ketika sangat mengganggu bisa melalui operasi, bedah. iya, Oke, iya, bedah bedah leher ya, Dok, iya, ya? diangkat hormonnya, Oh, kalau diangkat hormonnya berarti nggak. misalnya hormon kelenjar tiroidnya diangkat. Jadi misalkan Oke. mengganggu tadi, nanti kapan sih Mhm, kelenjar tiroid itu dioperasi, mhm, kalau misalkan dia sudah tinggi mhm, tinggi, dikendalikan dengan obat, membaik tinggi lagi, mhm, nggak terselesaikan sehingga pasien nggak nyaman. mmm, Maka salah satu penanganannya adalah setelah itu hormonnya membaik maka diambil. Kalau hanya satu satu sisi mhm. yang membesar ya, satu sisi yang diambil dengan menyisakan sedikit. Oh, Nanti Dok, kalau misalkan tadi ternyata harus dioperasi berarti kan diambil kelenjarnya, mhm, eee eee, ada efek dalam tubuh nggak? Karena kalau yang saya baca itu kan kelenjar tiroid itu mengatur suhu tubuh, mengatur metabolisme dan sebagainya. Nah, kalau ini dioperasi diambil, nanti gimana dokter? Apa yang terjadi pada badan kita? hormon hormon kelenjar tiroid itu kan ada 2, Oke, mhm. sehingga kalau masih misalkan satu sisi diambil masih aman. Oh, masih aman ya? Kadang dua-duanya diambil dengan menyisakan sedikit, insyaallah sekitar ya sebesar kacang itu, Mhm, alhamdulillah pengalaman saya masih aman. masih aman ya, Dok, ya? Iya, Oh, oke, berarti maksudnya tidak berpengaruh seburuk itu ya kalau misalkan iya, diambil dan tadi untuk faktanya yang kelima adalah kalau pasca operasi biasanya, suaranya itu jadi hilang mitos, berarti aman ya, Dok, ya suara ya? ya memang kita harus hati-hati selama operasi pengangkatan hormon kelenjar tiroid itu Mhm, karena memang di bawahnya itu ada kelenjar yang mensarafi mhm. pita suara itu. Kalau kita Oh, mensarafi pita suara sehingga risikonya memang serak atau hilang. Itu ada ada risiko, resiko. tapi kalau kita berusaha untuk safe untuk Mhm, menyelamatkan saraf itu ya insyaallah biasa-biasa aman ya, aja, Dok, masih bisa ya? ngomong, ya. Oke, jadi tidak berpengaruh signifikan Iya, terhadap, kualitas suara ya, Dok, ya? Barangkali ada iya, penyanyi gitu kan, takut kalau mau operasi tuh entar suaranya ilang, Dok, gitu takutnya. Oke, mhm, berarti tadi treatment-nya bisa oral, bisa operasi, dan kalaupun operasi, misalkan pun diperlukan pengangkatan tadi aman ya, Dok, ya? Sama efek ke badan kita tuh tidak terlalu, signifikan karena masih ada iya, sisa kelenjar yang masih bisa mengatur suhu dan sebagainya. Dokter, ini sebenarnya sudah selesai ya fakta dan mitosnya, cuman saya penasaran ada yang pernah saya baca bahwa, kelenjar tiroid ini juga mengatur mood dalam badan kita. Bener nggak, Dok? Jadi kayak kalau misalkan kelenjarnya jadi nggak normal, kita jadi mood-nya juga jadi nggak normal, itu bener, dokter? iya. Nanti seperti tadi,
orang kalau hipertiroidi biasanya itu orangnya mudah gelisah, cemas, Oke. gitu, sehingga inginnya marah. Oh bisa. Jadi pasien-pasien Jadi maaf nih Dok, ya pasien-pasien yang sekarang kan lagi banyak gitu, ya, mental issue tuh lagi sering dibahas dokter ya, iya dengan gangguan kecemasan, iya. terus gangguan depresi. Bisa jadi ya Dok ya, bisa Ya mungkin perlu jadi dievaluasi ya, perlu dievaluasi ya ya. nanti Oh apakah oke. hormonnya tiroid normal dan juga dilihat juga kadang memang kadang pembesaran kelenjar gondok ini tanpa diketahui, mungkin Nah ini dokter, tahu-tahu ternyata gondoknya membesar. ini Nah itu ya, kan mungkin kalau tertutup berhijab atau anu nggak nggak kelihatan. kelihatan. Nah ini ya dokter, Iya, harus kita heeh, sendiri yang, aware. Nah ini, iya, kita perlu tips berarti dokter, tips yang perlu kita lakukan untuk mengecek apakah kelenjar tiroid kita tuh aman, gimana dokter tipsnya dokter? ya berkaca aja dilihat kaca, "Oh leherku kok aman." Mhm. Nah itu kalau kalau di lehernya bagian depan aman-aman aja nggak ada benjolan yang pada waktu nelen nggak ada benjolan yang naik turun insya Allah gondoknya normal, insya Allah. Insyaallah ya, Jadi kalau anu mau meyakinkan monggo periksa ke langsung ke dokter dokter. ya untuk, "Aman nggak sih gondok saya?" Gitu. Oh oke. Nanti akan periksa, biasanya dokter itu meriksa dari belakang, nanti tangan kanannya nanti menekan daerah leher dari belakang. Oh dia dicek Iya, fisiknya gini dari dok ya? belakang, jadi Oh, jempolnya di belakang, yang mhm, 4 tuh merapat bagian leher bagian depan. Dievaluasi apakah ada pembesaran yang tidak normal di leher bagian depan. Mhm, oke. Dokter, kalau tadi kan, screening-nya ya, screening-nya pada bayi lahir itu SHK kan program pemerintah gratis ya, Dok, ya. siap, Kalau iya. untuk dewasa, Dok, kalau untuk screening itu gratiskah sama atau berbayar nih, Dok? Ya kalau ada BPJS kan gratis Oh juga. ditanggung BPJS ya, dokter ya? Iya bisa kalau ada BPJS. Oh, oke. Kan periksa monggo ke bedah kepala leher boleh, Mhm, ke bagian penyakit dalam boleh, ke mmm, dokter yang endokrin kan ada juga, endokrin, oh di bebas. Jadi ke mana aja silakan. oh oke. Nanti akan dievaluasi dari, fungsi hormon tiroidnya yaitu TSH Mhm, dan FT4, FT4 itu yang oh biasa itu, kita oke, cek hormonnya gitu ya, dokter ya, ya untuk fungsi hormonnya. memastikan ya, apakah, normal atau ada hipo Ya, atau hyper gitu ya, dokter. iya, Iya, baik. Dokter, kita sudah terjawab semua 1 sampai 5 fakta dan mitosnya. Dokter, mungkin ada yang mungkin kelewat atau mungkin yang pengen dokter sampaikan kepada sedulur sehat Kota Semarang, monggo dokter dipersilakan. ya. Terima kasih Mbak Ira. Pada kesempatan pagi ini saya ingin berpesan kepada masyarakat, misalkan Mhm, melihat ada saudara, keluarga, benjolan di leher bagian depan dan seandainya itu pada waktu menelan naik turun benjolan itu, maka kita curiga itu suatu kelainan pada kelenjar hormon tiroid. Saya kira demikian mungkin perlu diwaspadai dan silakan konsultasi ke RSWN bagian bedah. baik, terima kasih Dokter Suharyo, tadi pesannya ya Lur, jangan lupa, jangan hanya kita saja tapi juga saudara kita, teman kita kalau ada benjolan pada leher, silahkan untuk disages atau langsung periksakan ke dokter di RSWN, bisa ketemu dengan Dokter Suharyo setiap hari ada di RSWN ya dokter ya, Siap. di klinik, di bedah umum atau di Ya, bedah bedah umum bedah umum dan ya? harinya sementara ini saya Mhm, bukanya Senin Senin, Selasa, mhm, Senin, Selasa, Kamis itu jam 11 jam siang, 11 siang, kemudian Rebunya itu jam 8 sampai jam 1, mhm, kok anu Jumatnya, Jumat jam 8 sampai jam 1, mhm. Sabtu insyaallah pagi jam 8 sampai jam 10. Oke, Sabtu juga masih praktek di RSWN Dok ya. Jadi Siap, sedulur sehat Kota Semarang yang kalau kendalanya, "Aduh aku kerja ini," jangan salah, Sabtu Dokter Suharyo masih ada di RSWN gitu ya dokter siap, ya. siap, Baik nggih. dokter, terima kasih hari ini sudah berbagi kepada kami tentang kelenjar tiroid, semoga bermanfaat bermanfaat untuk sedulur sehat Kota Semarang di rumah. Jangan lupa, subscribe itu jarang-jarang nggak bilang subscribe, jangan lupa follow dan subscribe Instagram dan YouTube-nya RSUN juga Dinas Kesehatan Kota Semarang. Terima kasih Dokter Suharyo hari ini Sama-sama, sudah terima berbagi bersama kasih. kami, semoga bermanfaat dan saya Ira Sulistiana juga Dokter Suharyo undur diri pamit sampai jumpa di podcast selanjutnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.